Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atsba'ihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz, para lora, para tubagus, para ajengan, para ndoro, para raden, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dan seluruh warga Indonesia. Salam NKRI, salam Pancasila. Saat ini tentu sudah sangat banyak ya berita-berita yang bermunculan di layar HP Bapak Ibu Saudara perihal tentang merespon dari apa yang sudah diterbitkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya Syarifuddin Nawawi dari Tegal mencoba untuk ikut memahamkan kepada halayak. Ada surat instruksi dari PBNU nomor 3976 PB01/A per 6/2025, kemudian dilayangkan atau diterbitkan tanggal 2 Juni tahun 2025 atau tanggal 5 Dzulhijjah 1446 Hijri, berkaitan atau perihal dengan instruksi yang terhormat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Yang perlu saya bahas adalah di poin 4. Jadi masyarakat ini, yakni masyarakat Indonesia, cukup dikagetkan atas terbitnya surat instruksi tersebut, di mana di nomor 4 ada teks yang kalau kita baca bunyinya begini: setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan atau tafarruq dan mendamaikan pertentangan, islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillah dalam kurung PWILS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama adalah surat instruksi dari PBNU itu hanya berlaku kepada pengurus NU. Sekali lagi, hanya berlaku kepada pengurus NU. Jadi siapapun Anda, kalian, panjenengan yang bukan pengurus NU, nggak perlu merasa terusik gitu loh. Ini poin pertama. Yang kedua, instruksi kepada fungsionaris pengurus untuk berkewajiban ikut mencegah perpecahan, tafarruq dan mendamaikan pertentangan, islahu dzatil bain. Kalimat ini adalah perihal yang sangat terpuji, apalagi surat keputusan instruksi ini tentunya melalui mekanisme mencari informasi, data di lapangan, korespondensi dan lain sebagainya, lalu kemudian ada musyawarah sampai kemudian mufakat dan terbit instruksi ini. Nah, yang ketiga, melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab. Nah, kalimat ini menurut saya bisa menjadi bermakna karena ada banyak tugas dan amanat yang cukup berat yang sedang menjadi hak dan kewajiban di dalam menjalankan amanat organisasi, tentunya bagi pengurus. Yang sehingga tentu saja PBNU mengkhawatirkan kalaulah kepengurusannya mulai PW, PC, dan yang dianggap perlu oleh PB ikut serta dalam polemik nasab, nanti dikhawatirkan mengganggu aktivitas sebagai pengurus NU. Dan terlebih, kita mesti tahu setiap perbedaan mesti dikemas dalam bingkai rahmatan lil alamin, yang sehingga adab dan etika wajib kita kedepankan. Yang keempat, maupun keikutsertaan, nah ini
dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWLS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWLS. Nah, ayolah kita pahami bersama dengan berpikiran jernih, hati yang tenang, bahwa kalimat tersebut mengandung makna antara PWLS dengan organisasi yang berseberangan. Catat, ingat baik-baik, ada kalimat yang berseberangan. Siapa yang berseberangan? Sangat mungkin dalam hal ini adalah Robitotul Alawiyah, Robito Alawiyah, mungkin Maktab Daimi, FPI atau Jatma Aswajanya Habib Lutfi dan lain sebagainya. Nah, di mana oleh pihak PBNU perlu mengingatkan sekaligus menginstruksikan kelembagaannya, kepengurusannya, sistem organisasinya supaya kepengurusan NU di semua tingkatan agar jangan terlibat atau masuk ke dalam organisasi sebagaimana yang dimaksud. Selanjutnya, apa yang sudah dibuat berupa surat instruksi PBNU kepada kepengurusan NU di semua tingkatan memiliki hikmah yang sangat luar biasa untuk khususnya penguatan organisasi. Sekali lagi, khususnya untuk penguatan organisasi Nahdlatul Ulama. Dan umumnya masyarakat Indonesia, apa harapannya? Supaya menjadi maklum, adanya perihal polemik nasab bukanlah sesuatu yang mudah. Saya ulangi, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicari solusinya, untuk dicari titik ketemunya, serta membutuhkan ketelitian, tracking, dan lain sebagainya dalam perspektif ilmu nasab yang mana sampai dengan hari ini sudah mulai punah dan semakin jarang ditemukan sosok ulama maupun ilmuwan yang mahir sekaligus arif nan bijak untuk bisa terlibat di dalam mencerdaskan umat. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada pertanyaan besar. Kenapa di surat instruksi ada penyebutan PWILS? Jawabannya adalah di mana di aturan dasar rumah tangga, tracking dan lain sebagainya dalam perspektif ilmu nasab yang mana sampai dengan hari ini sudah mulai punah dan semakin jarang ditemukan sosok ulama maupun ilmuwan yang mahir sekaligus arif nan bijak untuk bisa terlibat di dalam mencerdaskan umat. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada pertanyaan besar. Kenapa di surat instruksi ada penyebutan PWILS? Jawabannya adalah di mana di aturan dasar rumah tangga PWI di bab 2 pasal 5 di situ disebutkan. Sekali lagi, ADRT PWI menyebutkan di bab 2 pasal 5 tulisannya adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia berakidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Sekali lagi, An-Nahdliyah. Artinya di ADRT PWI ada penyebutan An-Nahdliyah. Dan inilah kemudian mengapa di surat instruksi ada penyebutan PWI. Kita wajib berhusnudon bahwa penyebutan kata PWI adalah sebagai bentuk kasih sayang PBNU kepada PWILS. Jangan disuudon. Begitu. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan bisa memahamkan, mencerdaskan. Ayo kita semuanya tetap berkewajiban untuk menghormati para ulama, para kiai dimanapun berada, dan juga kepada para kiai, para ulama yang ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan poin yang penting adalah di mana setelah ada surat instruksi ini secara otomatis pengurus NU di semua tingkatan tidak perlu lagi bicara soal nasab apalagi yang bodoh. Ini saja. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.